Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 11 November 1785 dari seorang garwa ampean selir bernama R.A. Mangkarawati, yaitu seorang istri non permaisuri yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwana III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Onto Wiryo. Alhamdulillah Bu, kita udah lahir. Kamu nak, kalau udah besar jangan lupa jadi pangeran yang sejati dan kuat ya nak. Bapak panggil sama kamu. Ini kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, pada waktu penguasaan Dendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dan keraton. Saya tidak mau tahu. Pembangunan dari Anyar sampai Penarukan harus segera diselesaikan. Tidak bisa. Itu tunggu persetujuan dari pihak keraton dulu. Kalau mau ambil jalur lain saja. Apapun alasannya, pembangunan dari Anyar sampai Penarukan harus segera diselesaikan. Kedua pihak tidak ada yang mengalah. Mereka tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin agar anaknya diangkat menjadi penguasa kerajaan Yogyakarta. Sistem birokrasi mulai kacau. Sri Sultan IV ingin menaikkan tahta adiknya walau masih sangat muda. Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda. Permisi Tuan, ada tamu yang sedang menunggu di depan ya. Baiklah, saya akan segera ke sana. Bagaimana kerajaan Tuan saya yang pimpin sampai adik Tuan bertumbuh dewasa? Sepertinya pihak keraton dapat memimpin ialah adalah Diponegoro. Mengapa Tuan menolak niat baik dari saya ini? Baiklah, kalau memang tawaran itu didasarkan oleh niat baik. Baiklah, jika begitu, saya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan untuk kerajaan Yogyakarta ini. Smithard tidak menepati janji yang dibuatnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Pada kenyataannya, banyak rakyat yang sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan Smithard yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Hei kalian, kenapa kalian duduk di sini ramai-ramai? Kalian kelihatan kurus dan tak makan 2 hari. Bagaimana bisa memakan sedangkan uang saja tidak punya? Saya rindu akan kepemimpinan Tuanku Sri Sultan. Ya mau gimana lagi? Kerajaan kita sudah bangkrut akibat pergantian pemimpin. Pemimpin dari Belanda itu sangat jauh berbeda dari tuan kami. Pemimpin dari Belanda itu kejam dan tidak memiliki hati. Maka pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk meminta kompensasi. Pangeran Diponegoro segera mencari pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Setelah Diponegoro memberikan uang kompensasi kepada pihak keraton, Smithard menghasut rakyat sehingga Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton.
Rakyat merasa mendapat keuntungan juga dari hasil kerjasama dengan Belanda. Diponegoro akhirnya menyatakan perangnya terhadap Belanda. Hei, ayo cepat kita selesaikan pembangunan untuk patok jalan raya ini. Apakah kita sudah mendapatkan izin dari Pangeran Ponegoro untuk membangun patok-patok ini? Sudahlah. Apa pedulimu dengan Pangeran Ponegoro? Cepat perintahkan anak buahmu untuk segera melakukan pembangunan jalan raya ini. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal ini. Ia sangat marah karena patok-patok yang dipasang itu melewati makam keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk mencabut patok-patok tersebut. Hei, kenapa kalian mencabut patok-patok tersebut? Cepat pasang kembali. Kami tidak takut akan Belanda. Pangeran Diponegoro sudah meminta pemerintah Belanda secara baik-baik, tapi tetap tidak dihiraukannya. Tuan, bagaimana ini Tuan? Kemana kita harus berlindung? Keadaannya semakin sengit dan kita tidak memiliki tempat berlindung, Tuan. Saya pikir kita harus pergi ke Bukit Selarong sana dan buat gua untuk berlindung. Siap Tuan, kami akan melaksanakan demi melawan Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang. Ia merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasa Sentot dan Kiai Majah sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengirim serangan dalam skala kecil dan mendadak. Ayo, kita kuatkan pasukan kita untuk melawan Pangeran Diponegoro. Kirim Letkol Florence ke daerah Tegalan Pekalongan dan kirim Letkol Diels ke daerah Jawa Timur. Itu aja tidak cukup. Kita harus menambah pasukan kita. Gimana kalau kita menambah pasukan kita dari Sumatera Barat? Baiklah, lakukanlah itu jika itu memang jalan yang terbaik. Pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro dihancurkan oleh Belanda. Lalu pos Diponegoro di Gua Selarong dipindahkan ke desa Jakso di bawah pimpinan Alibasa Sentot. Alibasa berhasil mengalahkan Belanda di bagian barat, sehingga pihak Belanda marah akan hal tersebut. Bodoh! Hanya melawan Diponegoro saja kalian tidak becus. Kalau begini, kita bisa kalah dalam peperangan. Tapi kami telah melaksanakan siasat yang telah direncanakan, Tuan. Kami juga telah menjalankan semua perintah dari Tuan. Aku tidak perlu alasan. Sekarang, mari kita lanjutkan pembangunan benteng sel-sel. Baik. Tahun 1827, perlawanan Diponegoro dikalahkan oleh Belanda. Juga pimpinan-pimpinan banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Ayo kita serang. Serang habis pasukan Belanda itu. Jangan mau kita ditindas. Siap Tuan, Kapten Ingen juga sudah kami bunuh. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasa untuk berunding, tetapi ia selalu menolak. Pada 17 Oktober 1829, Alibasa dan Belanda menyepakati perjanjian Imogiri yang secara resmi Alibasa menyerahkan diri ke Belanda. Penyerahan diri dan ditangkapnya para pemimpin merupakan pukulan keras bagi perjuangan Diponegoro. Pihak Belanda membuat sayembara
Siapa saja yang menyerahkan Diponegoro hidup atau mati akan mendapatkan 20.000 gulden. Akan tetapi tidak ada yang tertarik dengan sayembara tersebut. Jenderal de Kock memerintahkan Kolonel Clarence untuk membujuk Diponegoro agar mau berunding. Tetapi rencana baik ini tidak mungkin Tuan menolak. Saya ingin mengakhiri perang Jawa dan tidak mungkin juga Tuan menolak perdamaian ini. Jika memang ini atas dasar perdamaian, baiklah saya akan ikut berunding. Baiklah, terima kasih. Maka pada 28 Maret 1830, setelah bulan puasa berakhir, Pangeran Diponegoro datang ke kediaman residen yang menjadi tempat perundingan. Tetapi Diponegoro tertipu dengan siasat de Kock saat itu, dan itu merupakan penangkapan Diponegoro. Lalu Diponegoro diasingkan ke Manado di Benteng Amsterdam, Sulawesi Utara. Tak lama kemudian, pihak kolonial memindahkannya ke Benteng Fort Rotterdam. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat di pengasingan pada 8 Januari 1855. Jenazahnya dikebumikan di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, ketahuan. Serang habis pasukan Belanda, jangan mau kita ditindas. Segera pergi. Melawan apa? Dah. Kaki nggak surai. Ini memang masih. Now